kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini kita bakalan ngeliat ini ada ritual angguk-angguk para penyembah kubur ya teman-teman ya. So nggak usah berlama-lama, mari kita lihat videonya. Henti-hentinya ya dikasih tahu bahwa memang kuburan dalam Islam itu untuk diziarahi ya teman-teman ya, bukan untuk disembah-sembah seperti ini digini-giniin gitu ya. Karena kita harus paham tentunya tentang satu kaidah yang sangat penting, bahwa Islam itu tidak melarang mencintai orang soleh. Islam tidak melarang kita menziarahi kubur gitu ya. Yang dilarang adalah ketika penghormatan kepada orang soleh itu tuh berubah menjadi bentuk ibadah kepada selain Allah ya teman-teman ya. Penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi Syiah. Setelah itu diikuti apa? Diikuti yang kedua, torekot sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi, sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan, dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. Yang harus dipahami ya, ini yang selalu disalahpahami. Nabi itu membolehkan kita untuk ziarah kubur, yaitu tujuannya adalah untuk supaya manusia ini mengingat kematian teman-teman ya, mengingat kematian, mengingat akhirat ya. Jadi ziarah kubur dan penyembahan kubur itu adalah dua perkara yang sangat berbeda, yang sering kali dicampurkan gitu ya. Bilang ini kan cuma ziarah kubur, kenapa kok dilarang, sedangkan itu Rasulullah menganjurkan bla. Padahal yang mereka lakukan sangat berbeda dengan konsep ziarah kubur itu sendiri ya. Dan masalah ini muncul gitu ya ketika seseorang itu mulai meyakini bahwa penghuni kuburnya ini dapat menjadi tempat meminta pertolongan dalam perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Jadi mereka tuh berdoa kepada mereka, memohon keselamatan kepada mereka, atau melakukan bentuk-bentuk ibadah kepada mereka. Itu yang salah. Dan disinilah Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras, di mana Rasulullah melarang kuburan-kuburan yang seperti ini itu dijadikan tempat ibadah. Jadi di dalam hadisnya itu Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bayangin, Nabi-nabi aja yang orang-orang soleh itu nggak boleh ya kita jadikan tempat-tempat ibadah, apalagi manusia biasa teman-teman ya. Jadi rasa cinta kita kepada orang soleh jangan sampai itu tuh menjadi gulu, dan gulu itu dapat menyeret manusia ke dalam kesyirikan. Alhamdulillah min zalik ya teman-teman ya. Ini kan sebenarnya wujud apa ya, pengagungan kuburan secara berlebihan sudah teman-teman ya. Jadi memang kita sebagai orang muslim harus berhati-hati terhadap segala bentuk pengultusan gitu ya teman-teman, kepada tempat maupun orang gitu ya. Ini zikir nasyid ya teman-teman ya. Dan bahkan teman-teman, Rasulullah pun takut gitu ya kuburannya sendiri ini dijadikan objek penyembahan teman-teman. Ada hadis Rasulullah gitu ya, Rasulullah bilang, ya Allah, jangan engkau menjadikan kuburanku ini sebagai berhala yang
disembah. Kemudian beliau bersabda, Allah melaknat suatu kaum gitu ya yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi itu sebagai tempat ibadah, seperti hadis yang tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara logika teman-teman, kalau makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja beliau khawatirkan menjadikan objek, orang-orang ini menjadikan objek penyembahan, maka kita ini siapa sehingga kita merasa aman dari bahaya gulu terhadap kuburan orang-orang soleh gitu ya. Karena Rasulullah ini melarang teman-teman dalam mengagungkan manusia secara berlebihan. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku. Rasulullah aja nggak mau dipuji secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan dalam memuji-muji Isa putra Maryam, teman-teman ya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Ini luar biasa teman-teman. Rasulullah, Nabi paling mulia itu, tapi beliau sendiri sering mengatakan, aku hanyalah hamba Allah, aku hanyalah hamba Allah. Artinya apa? Kemuliaan seseorang manusia itu tidak pernah mengubah statusnya menjadi Tuhan. Tapi ini kita minta-minta di tempat seperti ini, naudzubillah ya. Dan kita juga sebagai manusia itu tidak bisa menjadikan diri kita atau berhak menjadikan diri kita menerima ibadah gitu ya. Jadi masalahnya di sini bukan boleh nggak kita mencintai orang soleh, ya boleh. Atau ada pertanyaan, jadi kita nggak boleh mencintai orang soleh? Ya boleh. Ya boleh nggak kita mengingat jasa-jasanya orang soleh? Ya boleh. Jadi bahkan kita mendoakan orang yang telah meninggal itu adalah perkara yang disyariatkan. Masalahnya adalah ketika seseorang itu mulai mengubah hubungan dengan penghuni kubur teman-teman, dan mengubah yang darinya mendoakan mereka menjadi meminta kepada mereka. Naudzubillah ya. إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم إلى آلهتهم. Jadi memang jangan sampai teman-teman kita nih merubah semuanya ya. Dari yang awalnya kita bilang, ya Allah ampunilah penghuni kubur ini, menjadi wahai penghuni kubur ampunilah saya. Yang pertama mungkin, ya Allah ampunilah penghuni kubur ini, kita berdoa kepada Allah gitu ya. Yang kedua, ya wahai penghuni kubur ampunilah saya. Yang kedua ini mengalihkan doa kepada selain Allah. Yang demikian ini sebenarnya berbeda antara ya Allah berikan saya pertolongan gitu ya, dengan wahai wali tolonglah saya gitu. Ini adalah kedua hal yang berbeda. Kalau pertolongan yang dimaksud adalah perkara yang gaib yang tidak mampu dilakukan manusia, maka persoalan itu sudah masuk ke wilayah tauhid uluhiyah dan ibadahnya teman-teman. Jadi disinilah sebenarnya kita harus kembali gitu ya kepada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun selain Allah ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya yang harus kita pahami bahwa ibadah hanya untuk Allah, doa adalah ibadah, tidak boleh meminta kepada selain Allah, dan guluh itu tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Apakah ini ziarah kubur model baru atau agama baru? Kalau setiap orang bebas membuat ritual ibadah sesuka hati, lalu apa yang tersisa dari agama ini? Dan apa yang masih bisa diwariskan dari sunnah Nabi? Jika kita mau adil dalam berpendapat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan tujuan seorang dianjurkan untuk ziarah kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berziarah kuburlah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim.
Dan dalam anjuran lainnya, kita juga diajarkan untuk mendoakan si mayit saat berziarah kubur, berdasarkan banyak dalil tentang doa ziarah kubur. Oleh karenanya, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu bentuk ibadah pun yang boleh ditambah, dikurangi, atau dibuat tata caranya sendiri tanpa dalil. Sebab, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk kitabullah, dan sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran, teman-teman? Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada orang soleh itu justru membuat kita melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Para nabi kita ini datang untuk mengajarkan manusia agar menyembah Allah gitu ya, bukan agar manusia menyembah manusia lagi gitu ya. Orang soleh itu memang wajib kita muliakan, tetapi tidak untuk kita sembah gitu ya. Kuburan itu memang harus kita ziarahi untuk mengingat kematian, tetapi tidak dijadikan tempat untuk meminta-minta. Orang yang sudah meninggal itu adalah kita doakan, bukan kita meminta doa kepada mereka gitu ya. Sebab teman-teman, tauhid itu bukan sekedar mengatakan Allah adalah Tuhan saya, tapi tauhid itu memastikan bahwa semua ibadah kita itu termasuk doa dan permohonan itu hanya kita tujukan kepada Allah saja ya teman-teman ya. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.